Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, jabat, dosen, dan pengasuh menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Imigrasi, nama Ahmad Ahmadi, NRT 2022.2528.1.01, Prodi Hukum Imigrasian A. Izin, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eksodus darurat dan statelessness. Bayangkan, ribuan manusia terapung di perairan Indonesia, tidak punya paspor, tidak punya negara, dan tidak punya suara. Apakah hukum Indonesia punya jawaban untuk mereka? Atau hukum kita justru diam karena memang tidak siap? Saya Zaid, dan hari ini kita bicara tentang krisis statelessness, kebutuhan hukum, dan lain-lain, dan juga garis terluar di kedaulatan kita. Krisis ini bukan sekedar soal imigran ilegal. Ini adalah bentrokan dua prinsip hukum yang sama-sama kuat. Di satu sisi, positivisme hukum menegaskan bahwa negara adalah entitas berdaulat penuh Indonesia, tidak terikat menanggung beban orang yang bukan warganya, apalagi yang datang tanpa dokumen. Tapi di sisi lain, Ronald Dworkin mengajarkan bahwa hak asasi manusia bukan hadiah dari negara, melainkan hak itu adalah kartu truf yang tidak boleh dikesampingkan meskipun kebijakan publik menghendaki sebaliknya. Inilah kebuntuannya. Hukum positif kita bilang urus warga negara sendiri, tapi martabat manusia bilang merekalah tetaplah manusia. Kemudian solusi kebijakannya, sebagai staf ahli utama Menteri MIPAS, saya mengusulkan sebuah peraturan presiden tentang prosedur penanganan darurat orang tanpa kewarganegaraan di wilayah perairan Indonesia. 3 pasal kuncinya adalah berikut ini. Yang pertama, pasal 1, menetapkan prinsip non-refoulement sebagai kewajiban prosedural, bukan pilihan. Tidak ada satupun kapal pengungsi yang boleh dipaksa kembali ke wilayah konflik atau bencana tanpa asesmen perlindungan terlebih dahulu. Yang kedua, membentuk pos koordinasi darurat keimigrasian di titik-titik perairan rawan yang melibatkan Ditjen Imigrasi, TNI AL, dan UNHCR sebagai mitra teknis. Lalu pasal yang ketiga, menetapkan batas waktu 30 hari untuk assessment status dengan standar perlakuan minimum yang mengacu pada Nelson Mandela Rules dan Body of Principles PBB, sambil tetap memisahkan mereka dari jalur imigrasi reguler. Kemudian, kalau penganut positivisme menyerang kebijakan ini dengan argumen bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, saya jawab, Indonesia tetap terikat prinsip ius cogens dalam hukum internasional. Larangan pengembalian paksa ke ancaman maut adalah norma erga omnes yang berlaku universal, terlepas dari ratifikasi. Dan dari sudut Pancasila, sila kedua berbicara sangat jelas, yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Membiarkan Indonesia tenggelam di perairan kita bukan kedaulatan, itu adalah kegagalan moral bangsa. Jadi kebijakan ini bukan tentang membuka pintu selebar-lebarnya, ini tentang menjaga pintu itu tetap bermartabat. Hukum keimigrasian yang kuat bukanlah hukum yang hanya bisa mengusir. Hukum yang kuat adalah hukum yang tahu kapan harus berdiri tegas dan tahu kapan harus menjadi manusia. Terima kasih. Saya Zaid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.